yang sungguh sangat amat baik bagi hidup kami, bagi setiap kami, siapapun kami, baik kami yang ada di Batam maupun anak-anak-Mu yang ada di Singapura. Hari ini Tuhan hantar kami ke bulan yang baru, Juni 2021. Dan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. 5 bulan kami jalani hidup bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami terluputkan. Kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan Tuhan. Maka berbicaralah Bapa urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita ada di minggu pertama bulan Juni 2021. Jadi 6621 itu kodenya. Ya, ini bulan atau minggu yang pertama dan ibadah kita hari ini istimewa karena ada 2 hamba Tuhan yang melayani. Saya melayani khotbah, lalu nanti Pastor Aperius Jai akan melayani kita dalam perjamuan kudus. Amin. Iya. Menyikapi hari-hari yang terjadi di Indonesia maupun di mancanegara, khususnya tentang pandemi COVID-19, maka saya punya pesan kepada para jemaat, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Singapura, senantiasalah andalkan Tuhan dan patuhilah prokes kesehatan apapun itu. Lakukan dan percayalah Tuhan ada di pihak kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Gonjang-ganjing dunia sungguh membuat kita kadang-kadang kita tidak tahu lagi mana yang mau kita simak. Kita tidak tahu lagi apa yang mau kita ikuti. Dan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Membuat kita bingung, membuat kita bagaimana. Tapi hari ini ketika kita masuk di bulan yang baru, 2021 Juni, maka saya mau kasih tahu. Artinya sampai saat ini, catat. Sampai saat ini ada perkenanan Tuhan untuk kita. Yang setuju katakan amin. Perkenanan itu berbagai macam. Boleh hidup yang berketerusan, boleh pekerjaan yang terus diberkati, boleh bisnis yang terus diberkati, boleh keluarga yang terus mengalami damai sejahtera, sukacita surga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini, ketika kita tiba sebagaimana kita ada saat ini, Tuhan mau mengingatkan kita tentang semuanya itu. Dalam sebuah rangkuman yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Tapi tema kita siang hari ini saya beri judul ini akhir zaman, bukan zaman now. Beda. Ya, catat tema kita ini akhir zaman, bukan zaman now. Kalau kita masuk dalam situasi akhir zaman, saya percaya kita semua akan mawas diri. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita ada dalam akhir zaman, kita percaya kita akan semakin dekat. Kita akan semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kalau dikatakan zaman now, kita ikutan gila. Kita ikutan segala macam yang tidak baik atas nama zaman now. Memang zaman now itu sudah ada lama sih. Laki-laki hidungnya ditindik, ya, pasang anting dan lain sebagainya, perempuan ditato dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena zaman now. Zaman now ada yang lebih gila lagi. Ya, apapun itu. Yang saya mau kasih tahu, ada yang lebih gila lagi dan ini sedang viral. Ini sedang viral di Pulau Nias. Nias Selatan. Ada pula orang bilang karena orang Nias susah diadat, maksudnya adatnya mahal, maka mau dinikahkan massal asalkan masuk muslim. Dari mana itu boleh datang? Itu zaman now. Ikut edan, ikut gila. Maka ketika itu terjadi, boleh ikuti YouTube saya, boleh ikuti Facebook saya.
Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan mencoba mengcounter itu semua. Bukan karena kuat gagah saya, tapi saya minta hikmat Roh Kudus untuk membuat counter itu. Nah, jangan lupa jemaat, kita kan mayoritas dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah apa Sulawesi Tengah ya? Baru pas Sulawesi Tengah sebutnya. Itu juga adalah kantong Kristen. Kalau di Nias boleh terjadi, di Poso Tentena juga pasti bisa terjadi. Maka benarlah firman Tuhan, akhir zaman bukan zaman now. Nah, tentang Nias saya hanya menyikapi selintas, tapi mari kita benar-benar dalam kedudukan firman Tuhan. 2 Timotius 3, 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kembali Roh Kudus berbicara ke saya, paling tepat, paling cocok ini contohnya Nias Selatan lagi nih. Semua tahu toh? Yang belum tahu boleh lihat YouTube saya, boleh lihat Facebook saya. Mari kita bedah ayat per ayat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Benar, masa yang sukar. Orang mau cari kerja di Batam nih sekarang, mau cari kerja. Ya, keterima pun keterima katanya sama orang dalam, harus kasih sogok 2 atau 3 juta. Kalau nggak kasih uang, nggak keterima walaupun katanya diterima. Oke? Sesudah itu gaji bulan pertama sampai bulan ketiga cuma terima 75%. Luar biasa. Tapi itu dia kenyataan berdasarkan firman. Ini adalah masa-masa yang sukar. Kalau kita bicara Nias, khususnya Nias Selatan sekarang, saat ini kita ada di masa-masa yang sukar. Kami di Batam ada banyak pendeta orang Nias. Tapi sejak isu viral itu, sampai hari ini kami belum pernah urun rembuk bertemu dan seterusnya dan seterusnya. Hanya berkata baiknya kita pergi, baiknya kita menginjil dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa yang sukar. Dan kita tidak boleh salahkan orang atas hal itu. Karena orang, per orang seperti saya kasih tahu di atas tadi, kita harus benar-benar yang pertama. Apa yang saya bilang? Mematuhi prosedur kesehatan. Mengandalkan Tuhan. Maka ketika ada orang bilang aku di rumah saja, saya atau kita tidak boleh paksa. Bahkan untuk ikut virtual saja pun susah. Karena hari ini adalah masa-masa yang sukar. Jadi kita tidak boleh marah. Tapi siapapun kita yang tergerak. Kami hari ini ada 8 orang kira-kira. Kami akan bertemu. Bicara tentang Nias. Oh haleluya. Masa-masa yang sukar. Tapi mungkin jemaat yang di Singapura. Dan hari ini di tengah-tengah kami di Batam. Ada satu calon jemaat. Yang besok akan masuk ke Singapura. Wow. Yang mungkin jemaat tidak ketahui adalah menurut kacamata saya. Bukan karena saya sebagai gembalamu. No. The best job sekarang ini adalah jadi TKW. Benar apa benar? Jadi TKW. Gaji 6 juta, 5 juta, setengah dan seterusnya. Coba di Indonesia. Batam saja. Jangankan
supervisor, manajer aja nggak segitu gajinya di masa yang sukar ini. So, what to do? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu. Catat, peganglah apa yang ada padamu. Pekerjaan, keluarga, apalagi yang paling penting, iman. Karena kita di masa-masa yang sukar, men. Pegang yang ada padamu. Kelola dengan baik. Mengucap syukur akan hal itu. Tidak perlu lihat yang di atasmu. Lihat yang di bawahmu. Agar engkau bisa tetap bersyukur. Di masa-masa yang sukar ini. Melihat zaman now. Ya, mungkin saya bisa maklum gereja di Nia Selatan tidak pernah melakukan penetrasi ke pedalaman-pedalaman di mana katanya ada rumah mualaf dan nikah massal. Tapi why? Sebelum itu tidak. Itu pertanyaan. Nah, ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wow. People become selfish, egosentris. Tapi dengar baik kau jemaat yang ada di Singapura. Kalahkan ayat 2 ini, khususnya jika engkau yang sudah berkeluarga dan punya anak, yang sedang bertumbuh menjadi remaja, yang sedang bertumbuh menjadi pemuda di kampung halaman sana. Patahkan ayat 2 ini. Bayar harganya dengan doa. Ketika kita tahu ini adalah akhir zaman, orang mengimplementasikannya dengan berbagai-bagai keanehan yang disebut zaman now. Laki-laki pakai baju perempuan pun itu normal katanya karena ini adalah zaman now. Oh my goodness. Jemaat dengar baik. Dengar baik. Ayat 2 ini patahkan dengan doa-doa membayar. Maka bangun pagi bersaat teduhlah. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Apa kalau kita singkat dengan satu kata dalam bahasa Sulawesi? Halo, ayat 3 bisa disingkat dengan satu kata dalam bahasa Sulawesi, Carlota. Daripada engkau berkarlotaria dengan jemaat yang saya sungguh sangat kasihi. Daripada engkau berkarlotaria up ini, up itu di media sosialmu, gaungkanlah kabar baik. Hanya itu. Itu buktinya kita benar-benar di akhir zaman. Tapi kalau kita berkarlotaria, itu kita ada di zaman now. Ada amin? Lalu ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Suka mengkhianat ini, itulah yang terjadi di Nia Selatan. Murtad mereka. Karena kenapa? Mereka tidak pernah berpikir panjang dan berlagak tahu. Tapi saya mau menghibur kampung halaman saya Nia Selatan. Tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat atau jemaat itu juga terkait dengan sepak terjangnya gereja. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Engkau yang sudah punya pasangan, yang sudah punya suami, dengar baik-baik. Jangan coba-coba bermain-main api di Singapura. Saya puji Tuhan, Singapura sedang lockdown. Tapi bukankah lewat media juga perbuatan zina bisa dilakukan? Hello? Jangan coba-coba bermain api. Karena jika tidak, engkau akan sendiri hangus, gosong sampai ke neraka sana endingnya.
5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu ngaku Kristen, tapi tidak percaya Yesus. Lucu kan? Ngaku Kristen, tapi tidak percaya Yesus. Anak datang pesan dari kampung, mama tiada doi. Dia langsung cari pinjaman, bukan cari Tuhan. Lalu ada berita dari kampung, si A sudah beli sepeda motor. Dia baru kerja 2 tahun. Mama sudah 5 tahun. Jangankan sepeda motor, DP bola saja belum ada dibeli. Langsung kalang kabut, langsung bertindak di luar dari apa yang seharusnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa hari ini yang sedang terjadi dimanapun itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kedatangan Tuhan Yesus itu memang sudah sangat dekat. Masa-masa sukar itu kenyataan adanya. Walaupun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah merasakan itu pasti. Anak-anak Tuhan pasti. Tapi kita benar-benar tahu diri, sadar diri, kita ini di akhir zaman, bukan di zaman now. Kalau di akhir zaman kita menjadi mawas diri, kita bersiap. Entahkah menyambut kedatangannya yang kedua kali, entahkah menuntaskan perintahnya Yesus, amanat agung. Kalau kita di zaman now, kita terlena dengan segala macam rayu dan buayan dunia. Bahaya. Maka kesimpulannya, siang hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya satu. Hidupmu harus lebih mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, mematuhi apapun yang menjadi perintah pemerintah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Singapura. Selebihnya kita berserah berharap hanya kepada Tuhan. Dan saya mau pastikan, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kita akan tetap bertemu sampai nanti masanya normal, kita bisa bertemu kembali. Amin. Maka mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Aperius Jai. Lagunya begini, kita tahu semua. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari saya cinta padanya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Mari kita angkat pujian dari awal. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Bapak terima kasih buat firman-Mu, buat rema yang kami dapatkan dalam pemberitaan firman. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami mau melanjutkan ibadah kami dalam perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Yesus Engkau berkati, Engkau urapi Pastor Aperius Jai yang akan memimpinnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.